Shalom adik-adik. Saat ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Untuk kalian yang di rumah, yuk semangat, kita akan memuji Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Yuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kembali kami anak-anak sekolah minggu mau beribadah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya pujian kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Yuk kita akan bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kita katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. Yuk kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Nah, siapa yang percaya di sini bahwa hari ini adalah harinya Tuhan? Nah, kita semua termasuk kakak-kakak yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, dan kita percaya hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu sampai seterusnya adalah harinya Tuhan. Saat ini kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Semua hari-harinya Tuhan. Semua hari-harinya Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Katakan Yesus di rumahku, rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Puji Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil sikap yang baik, kita mau pasang telinga kita lebar-lebar, kita mau dengar firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Saat ini katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ayo adik-adik duduk yang manis. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan dengan bersuka cita. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Tiba saatnya
kami anak-anak-Mu yang sedang duduk diam di rumah hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya kami boleh mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkaryalah atas kami dan atas kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali sama Kak Santi. Hari ini kita boleh bersuka cita karena kita boleh kembali sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Sip. Nah, apapun yang kita alami setiap hari dalam hidup kita, baik itu kita sakit, baik itu kita dalam keadaan susah, kita mau tetap berserah sama Tuhan ya. Kita mau bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita semua. Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan, masih kasih kita cinta dan kasih sayang. Tuhan masih memelihara kita semua. Amin. Nah, kita mau saling berdoa ya, mendoakan satu sama lain. Kalau kita mau sampai ada saat ini itu karena kasih Tuhan. Jadi kita juga harus saling mendoakan. Ya. Adik-adik, masih ingat gak sih kemarin kita belajar tentang apa? Nah, kalau gak salah minggu lalu yang ngajarin kita Kak Lina. Kak Lina ngajarin kita tentang bagaimana seorang tokoh Alkitab bernama Daniel berhasil mengalahkan kuasa gelap di dalam sebuah gua singa. Dia bahkan berhadapan dengan singa-singa yang sangat buas. Takut. Nah, adik-adik, kita juga harus berani sama seperti Bapak Daniel. Dia juga berusaha untuk melakukan segala sesuatu bukan karena kekuatan dan hebatnya dia, melainkan karena kasih Tuhan kepada Bapak Daniel. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Esther. Nah, adik-adik pasti pernah dengar ceritanya bukan? Esther paling sering diceritakan loh ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang sangat sering diceritakan untuk kita semua. Dari kecil sampai saat ini Kak Santi sering banget dengar cerita tentang seorang ratu bernama Esther. Kenapa Kak Santi? Kenapa harus Esther? Nah, Esther adalah seorang yang sangat baik hatinya adik-adik. Diceritakan dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang yang bijaksana, dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang memiliki hati yang sangat cinta akan keluarganya, dan dia juga sangat menghormati kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Jadi dia orang yang sangat bisa kita tiru dan kita contoh dalam hidup kita sehari-hari. Yuk kita mau belajar dari Esther. Adik-adik jangan lupa firman Tuhan ini nanti di akhir cerita akan ada yang namanya kuis. Jadi disimak baik-baik ya. Jangan lupa Alkitab, pulpen, dan juga bukunya disediakan. Biar tidak kesana kemari. Kita fokus buat dengar firman Tuhan. Pembelajaran kita pada hari ini terambil dari kitab Esther pasal 1, 2, dan 3. Sebenarnya yang paling Kak Santi ambil dari pasal 2. Tapi kalau adik-adik mau baca dan mau tahu lebih banyak tentang Esther, adik-adik bisa baca dari pasal 1, 2, dan 3. Lebih panjang lagi nggak apa-apa. Biar kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengambil contoh dari seorang Ratu Esther untuk hidup kita sehari-hari. Oke? Yuk kita mulai. Nah, adik-adik sebelumnya Kak Santi mau ngasih tahu nih bahwa Esther adalah seorang yang luar biasa, adik-adik. Diketahui dalam Alkitab itu diceritakan bahwa Esther adalah seorang yatim piatu. Dia hidup dibesarkan oleh seorang bapak angkat bernama Mordekai. Wah, dia cuma hidup dengan bapak angkatnya, adik-adik. Dia tidak punya ibu dan dia juga tidak punya bapak. Dan dia hidup hanya dengan bapak angkatnya saja. Tapi bagaimana dia benar bisa jadi ratu? Nah, tentu saja Ratu Esther dididik dengan sangat baik sejak dia kecil, sehingga dia memiliki kepribadian yang baik. Kak Santi yakin kita semua juga pasti dididik oleh orang tua kita, oleh keluarga kita untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, terutama anak-anak yang takut akan Tuhan. Betul? Betul. Nah, sekarang kita mau belajar nih.
Walaupun Ratu Esther adalah seorang yatim piatu, tapi apakah adik-adik tahu? Ketika terpilih menjadi ratu, dia tidak langsung melupakan bangsa dan keluarganya, melainkan dia menjadi seorang yang menyelamatkan bangsa Yahudi dan juga keluarganya. Keluarganya yang dimaksud siapa? Tentu saja Bapak Mordekai. Nah, dikatakan bahwa Esther dan Bapak Mordekai ini tinggal dalam suatu kerajaan bernama Kerajaan Persia, adik-adik. Dan Ratu Esther sendiri adalah ratu daripada Kerajaan Persia, menggantikan Ratu Wasti. Nah, Esther sendiri orang yang sangat baik sekali, cantik, dia anaknya yang sangat penurut adik-adik, dia juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Nah, dia dikatakan bahwa dia hidup menjadi seorang ratu dan terpilih menjadi ratu karena cinta dan kasih raja kepada dia. Oh iya, siapa ya raja pada saat itu? Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, kalau itu sebuah kerajaan dan ada ratunya, berarti ada rajanya, bukan? Nah, rajanya pada saat itu ada seorang raja bernama Ahashiweros. Namanya susah adik-adik, Ahashiweros. Nah, Raja Ahashiweros adalah raja Persia yang merajai hampir dari 127 kerajaan dari India sampai Ethiopia. Wow, luar biasa bukan? 127 kerajaan bukan sedikit adik-adik. Satu kerajaan saja itu sudah sangat besar dan luas, apalagi ada 127 kerajaan. Bagaimana mungkin seorang raja bisa memimpin? Berarti dia luar biasa bukan adik-adik, dia raja yang sangat luar biasa. Dia pasti punya kekuasaan yang luar biasa sehingga dia mampu memimpin sampai dengan 127 kerajaan. Adik-adik tahu Raja Ahashiweros mempunyai keterkenalan yang luar biasa. Dia sangat terkenal adik-adik. Dia dikenal sangat luar biasa dalam kepemimpinannya sehingga dia mampu memimpin banyak kerajaan. Dia dikatakan bijaksana karena dia mampu memimpin banyak orang dan mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa. Namun suatu ketika dia harus menurunkan seorang ratu bernama Ratu Wasti karena Ratu Wasti tidak patuh terhadap dia. Kemudian mengambil seorang Esther menjadi ratu. Tentu saja Esther terpilih menjadi ratu bukan sesuatu yang mudah adik-adik, tapi karena ketekunan, karena kepintarannya, karena kecerdasannya, dan karena cintanya akan Tuhan sehingga Tuhan memelihara dia. Sama seperti Esther, kita juga harus belajar adik-adik untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dalam setiap hal yang kita kerjakan dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kita mau belajar. Adik-adik tahu dalam cerita yang ada di dalam Esther pasal 2, 3, dan seterusnya, menceritakan bagaimana Esther menyelamatkan bangsanya dan bapak angkatnya. Hal itu terjadi kenapa? Kenapa harus diselamatkan Kak Santi? Nah, pada saat itu, ada seorang pejabat tinggi bernama Haman yang hatinya sangat sombong adik-adik. Dia itu selalu ingin dihormati lebih dari semua orang. Dia ingin semua orang sujud dan sembah kepada dia. Namun, Bapak Mordekai bukan seperti itu. Dia bukan orang yang suka sujud kepada orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan. Dia mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan lebih dari apapun. Sehingga ketika ada orang yang datang untuk mengusik kemuliaan dan kehormatan Tuhan, dia tidak menyukai dan dia tetap mau percayanya kepada Tuhan, hanya mau hormat kepada Tuhan. Namun, karena keteguhan hatinya untuk cinta kepada Tuhan dan diketahui bahwa dia adalah seorang bangsa Yahudi, maka si Haman membuat sebuah titah untuk melapor kepada raja dan memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di di kerajaan Persia adik-adik. Kasihannya keadaannya mereka pasti sangat sulit adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan bahwa dalam kejadian tersebut Haman sangat marah. Kenapa ini si Mordekai ini kok tidak patuh sama aku? Kenapa kok dia tidak hormat sama aku? Aku kan orang penting. Nah, dia sangat sakit hati kepada Mordekai sehingga dia membuat dan menghancurkan semua orang-orang yang berasal dari Yahudi, termasuk Bapak Mordekai. Adik-adik tahu,
Setelah hal itu terjadi, dia menghadap kepada raja. Si Haman ini dengan sangat gagah, dia menghadap kepada raja karena dia orang penting dan dia juga salah satu orang kepercayaan Raja Ahasuerus, sehingga dia meminta raja untuk menghancurkan dan memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di Persia. Namun tidak semudah itu, karena Bapak Mordekai memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus menyelamatkan Bapak Mordekai melalui siapa? Melalui Esther. Nah, Esther yang telah dididik sejak kecilnya, dia tidak lupa akan keluarganya, yaitu Bapak Mordekai, dengan sangat hormat dan cinta kepada keluarganya, sehingga meskipun dia sekarang sudah berada di posisi yang sangat baik, dia sudah menjadi seorang ratu yang sangat luar biasa, tapi dia tidak lupa akan kebaikan Bapak Mordekai kepada dirinya. Adik-adik tahu, ketika Bapak Mordekai datang dan menghadap kepada Ratu Esther untuk meminta bantuannya, apa yang dilakukan Ratu Esther? Ratu Esther berdoa dan berpuasa selama 3 hari selamanya bersama para dayang-dayangnya untuk meminta kuasa dan penyertaan dari Tuhan, meminta jalan keluar daripada Tuhan. Kenapa Kak Santi? Dia itu kan raja, dia itu kan ratu. Nah, kenapa dia tidak langsung aja bilang sama raja untuk memusnahkan Haman? Kenapa tidak bilang aja sama raja supaya bangsa-bangsa Yahudi itu tidak perlu dibunuh? Nah, segala sesuatu yang dilakukan Esther, dia tidak pernah gegabah adik-adik. Dia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Tetapi dia berpikir dengan tenang dan dia melakukan banyak hal dengan sangat-sangat berpikir yang baik. Dia tidak terburu-buru, dia meminta dulu perintah, dia meminta dulu jalan keluar dari Tuhan. Sehingga Tuhan membantu dia sebagai seorang anak yang selalu berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, dan meminta belas kasihan Tuhan. Kemudian Tuhan memberi dia jalan untuk menghadap raja dan meminta belas kasihan raja. Apa yang terjadi adik-adik? Raja justru menyelamatkan Mordekai. Sebelumnya adik-adik tahu ada cerita yang sebelumnya terjadi bahwa Mordekai atau bapak angkat dari Ratu Esther sendiri pernah menyelamatkan raja. Sehingga raja dengan mudahnya memberikan sebuah keselamatan untuk Mordekai dan sebuah penghargaan kepada Mordekai karena sudah pernah menyelamatkan raja. Raja bukan orang yang lupa akan kebaikan Mordekai, sehingga raja mengingat kebaikan-kebaikannya. Itu semua juga bukan semata-mata karena kebaikan daripada Mordekai, tapi semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh sombong, mentang-mentang kita pintar, mentang-mentang kita ini orang yang punya banyak uang, banyak kekuasaan, kita sehat, kita hidup sampai saat ini, terus kita sombong. Oh iya, itu karena aku bisa menjaga diri. Oh iya, itu karena aku selalu bekerja keras. Nah, semua kerja keras, semua apa yang kita kerjakan, semua tidak akan berhasil jika Tuhan tidak campur tangan. Sehingga adik-adik, kita harus tetap berserah sama Tuhan. Sama seperti Bapak Mordekai dan Ratu Esther. Mereka mengambil keputusan dengan sangat tenang. Mereka memohon dan berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan sesuatu. Sebelumnya Haman sangat geram dan sangat kesal kepada Mordekai. Namun dia terkejut adik-adik ketika orang yang dikatakan raja untuk diberikan sebuah penghormatan adalah Mordekai. Orang yang sangat dia benci adik-adik. Ternyata adalah orang yang sudah meramatkan raja dan ia akan diberikan penghormatan. Mordekai mendapatkan kuda, mendapatkan kedudukan yang baik di kerajaan Persia adik-adik. Dikatakan bahwa Mordekai mendapatkan semua yang luar biasa, mulai dari pakaian, mulai dari kuda, mulai dari rumah, tempat tinggal yang baik, sehingga Mordekai menjadi seorang yang juga terpandang di Persia. Nah, adik-adik, setelah itu apa yang terjadi? Jika Mordekai sudah diselamatkan, lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi lain yang ada di luar sana? Tentu saja titah raja belum dicabut karena belum ada perintah. Kemudian Ratu Esther menjadi kembali berpikir adik-adik, loh, bapakku sudah selamat, lalu bagaimana dengan bangsaku?
bangsanya aku, yaitu bangsa Yahudi yang di luar sana. Mereka semua juga tentu sedang terancam karena titah raja belum dicabut untuk mengembalikan mereka ke dalam posisi yang aman. Sehingga Ratu Ester kembali membuat sebuah hal, yaitu tetap berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Dia kembali menghadap kepada raja untuk meminta belas kasih raja untuk menyelamatkan bangsa-bangsa daripada bangsa Yahudi. Kemudian Ratu Ester juga menceritakan kembali kepada raja bahwa Ratu Ester juga adalah seorang bangsa Yahudi. Karena itulah kemudian raja lalu mencabut sebuah perintahnya yang kemarin bahwa dia akan menghancurkan seluruh bangsa Yahudi, lalu menyelamatkan mereka semua, dan bangsa itu menjadi bangsa yang selamat dan hidup dengan tenang di kerajaan Persia. Adik-adik tahu apa yang terjadi kemudian kepada Bapak Haman, Kak Santi? Tadi kan si Pak Haman marah-marah nih, minta si Mordekai harus dimusnahkan bersama bangsa Yahudi. Ternyata Ester sendirilah yang langsung mengatakan kepada raja bahwa orang yang berniat memusnahkan orang-orang Yahudi termasuk bangsa-bangsa daripada Ratu Ester sendiri adalah Haman. Sehingga menjadi marahlah raja, lalu raja memberi hukuman kepada Haman. Nah, itu adalah hukuman kepada orang yang sombong, yang congkak hatinya, dan yang selalu mencoba untuk menjatuhkan dan menyakiti orang lain. Karena perbuatan-perbuatan jahatnya kepada bangsa Yahudi, bangsa yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, bangsa daripada Ratu Ester dan juga Bapak Mordekai, maka raja menjadi marah dan kemudian menghukum Haman. Tadinya adik-adik, Haman berniat untuk membunuh Mordekai dalam sebuah tempat. Biasanya mereka membuat sebuah tempat adik-adik untuk memasung orang-orang atau mencambuk orang-orang yang dianggap bersalah. Sebelumnya mereka membuat itu untuk membunuh dan menyakiti atau memusnahkan bangsa Yahudi termasuk Bapak Mordekai. Tetapi tempat yang mereka sediakan untuk memusnahkan dan menghancurkan Bapak Mordekai justru dibuat kembali dan dikembalikan kepada Pak Haman yang telah menyediakan itu. Jadi Pak Haman yang membuat senjatanya, kemudian dia sendiri yang terkena senjatanya adik-adik. Jadi adik pernah dengar gak sih yang namanya senjata makan Tuhan? Nah, ketika kita berbuat jahat adik-adik, kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, kita tidak boleh berpikir jahat pada orang lain ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang. Nah, Tuhan melihat itu adik-adik, sehingga ketika kita mencoba untuk melakukan hal itu, Tuhan justru akan menegur kita dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak boleh bersikap seperti Haman yang congkak, yang sombong hatinya, bahkan yang berani-berani menyakiti umat yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi, Bapak Mordekai, Ratu Ester dan juga bangsa Yahudi yang ada di Persia. Nah, setelah Ratu Ester menyelamatkan bangsanya, kemudian Ratu Ester menyelamatkan keluarganya, yaitu Bapak Mordekai, mereka lalu mendapatkan kehidupan yang aman, yang damai, yang tentram. Kemudian Tuhan melindungi mereka semua, termasuk melindungi Raja Ahasweros. Dan setelah itu, Raja memerintahkan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang menyentuh bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan dan adalah milik kepunyaan Ratu Ester. Dan karena Ratu Ester takut akan Tuhan, Tuhan menyertai mereka semua. Semua bangsa Israel, semua bangsa Yahudi yang ada di Persia dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Ratu Ester dan Bapak Mordekai pada cerita pada hari ini. Kita juga belajar bagaimana seorang raja mengambil keputusan.
Dia juga banyak mendengar. Raja tidak hanya mendengarkan satu atau dua orang, melainkan akan mendengarkan banyak pendapat, kemudian baru memberi keputusan. Sama seperti Esther dan juga Bapak Mordekai, ketika mereka dalam kesusahan, mereka dalam masalah, mereka tidak langsung gegabah untuk mengambil keputusan adik-adik, tapi mereka mau berdoa, mau bersujud dan berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Kita boleh mencontoh itu ketika kita dalam masalah, kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau berserah supaya Tuhan membuka jalan untuk kita semua. Dan lagi kita mau belajar adik-adik dari sosok Ratu Esther yang sudah menjadi seorang ratu yang luar biasa di kerajaan Persia yang sangat luas. Kita ketahui, benar bukan adik-adik? Tapi Ratu Esther tidak menjadi sombong. Dia juga orang yang tidak menjadi angkuh adik-adik, melainkan dia tetap peduli dan juga cinta akan keluarganya. Bagaimana Ratu Esther membuktikannya? Dengan menyelamatkan bapak angkatnya, yaitu Bapak Mordekai, dan juga menyelamatkan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Adik-adik tahu bagaimana Ratu Esther melakukan semuanya itu? Tentu saja dia melakukan dengan kuasa, keyakinan, dan keberanian yang didapatkannya dari ketekunannya karena beribadah kepada Tuhan. Dia setiap hari melakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak setengah-setengah adik-adik. Dia mau beribadah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu dia mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia kehidupan yang layak dan menjadikan dia orang yang baik di hadapan semua orang. Dia menjadi terpandang bukan karena kuat dan hebatnya dia, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Kelak suatu hari kita percaya bahwa Tuhan akan memakai kita semua. Meskipun Esther adik-adik, dia hidup hanya sendiri dengan Bapak Mordekai, ayah angkatnya, bapak angkatnya. Tetapi dia tidak menjadi kecil hati. Dia percaya diri bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya saat ini, keadaannya dia percaya dia akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Luar biasa bukan pemikirannya Ratu Esther ini? Dia sangat luar biasa adik-adik. Dia punya pemikiran yang sangat besar, yang sangat-sangat istimewa. Dia mulai berpikir sangat dewasa walaupun dia sangat muda adik-adik. Tapi dia punya pikiran yang luar biasa bahwa dia dengan keadaannya dia bisa melakukan perkara-perkara besar. Tentunya dia akan melakukan semua bersama Tuhan Yesus. Dia tidak berjalan sendiri, yang berjalan bersama dengan Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar bahwa ketika kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari, kita tidak boleh melupakan orang-orang yang sudah membantu dan menolong kita. Sama seperti Esther mengingat akan kebaikan Bapak Mordekai yang telah membesarkan dia. Dia tidak lupa akan Bapak Mordekai. Dia tetap cinta dengan keluarganya, walaupun Bapak Mordekai adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Tapi dia mau tetap berusaha untuk berbakti kepada keluarganya. Dia menyelamatkan Bapak Mordekai dari kesusahannya, dari keadaannya yang terpuruk. Kemudian menyelamatkan Bapak Mordekai dan menjadikan Bapak Mordekai hidupnya menjadi aman, damai, dan tentram. Bersama-sama dengan dia tentunya dalam kerajaan yang besar. Nah, dia tidak sombong, dia tidak lupa akan kebaikan-kebaikan keluarganya. Kita juga harus seperti itu. Kita semua hidup sampai saat ini, bukan juga kita hidup sendirian adik-adik, tapi ada papa mama kita, ada kakak-kakak kita, ada adik-adik kita yang selalu dan senantiasa mendukung kita. Baik itu ketika kita sekolah, kita belajar, kita dalam keadaan sedih, kita bermain atau kita melakukan apapun itu. Keluarga kita yang selalu mendukung dan membantu kita. Sehingga kita satu kali pun, sedikit pun tidak boleh melupakan keluarga kita. Kita harus memperhatikan keluarga kita. Kita harus mengingat, mendoakan, menjaga, dan melindungi keluarga kita dari apapun itu. Nah, adik-adik percaya pastinya dong Tuhan juga memelihara keluarga kita. Sehingga kita harus berdoa bersama-sama keluarga kita, meminta belas kasihan dan penyertaan Tuhan.
adik-adik bukan cuma keluarga, orang-orang di sekitar kita. Seperti Ratu Ester menyelamatkan juga bangsanya, bangsa-bangsa daripada bangsa Yahudi. Dia tidak mengenal mereka adik-adik satu persatu. Dia tidak mengenal si A, si B, tidak. Tetapi karena dia mengetahui bahwa mereka adalah sebangsa dan setanah air, maka dia mengasihi mereka karena cinta Tuhan akan bangsa itu, sehingga dia juga turut menyelamatkan bangsa itu dan meminta raja untuk menyelamatkan mereka. Dia juga tidak lupa dari mana dia berasal adik-adik, meskipun dia sudah menjadi seorang ratu. Dia tetap ingat keluarganya, tetap ingat dengan bangsanya. Dia tidak lupa diri. Dia menjadi orang yang tetap peduli dengan bangsanya meskipun dia sudah sangat terkenal. Kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita mau tetap mengingat bagaimana dan dari mana kita berasal. Kita tidak boleh melupakan apapun itu yang telah membantu kita untuk hidup sampai saat ini. Terutama bagaimana kita harus mengingat kasih, karunia, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, mungkin kita bisa belajar itu dulu untuk saat ini. Kita belajar bagaimana untuk menghargai keluarga kita, melindungi, memelihara keluarga kita, menghormati keluarga kita, dan bagaimana kita harus tunduk kepada Tuhan lebih dari apapun. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Ester. Tapi adik-adik, kita tidak punya banyak waktu. Di lain waktu, kita mungkin akan belajar bersama-sama lagi bagaimana Ratu Ester dengan sangat luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa untuk melakukan banyak hal dalam sebuah kerajaan besar. Baik itu kebijaksanaannya, baik itu kemampuan dan kepintarannya. Kita bisa belajar itu semua di kemudian hari, atau kita bisa belajar dari firman Tuhan yang kita baca. Setiap hari tanpa harus adik-adik tunggu firman Tuhan dari kakak-kakak, adik-adik bisa belajar sendiri dengan baca firman Tuhan. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang kurang paham, adik-adik boleh tanya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, adik-adik, mungkin sekian kita akan belajar bagaimana kita menghormati keluarga seperti Ratu Ester menghormati keluarganya. Begitupun juga dengan menghormati bangsa di mana dia berasal. Nah, saat ini seperti keadaan corona, adik-adik tahu semua bahwa banyak orang yang sakit di luar sana karena tidak saling menjaga. Kita boleh memakai firman Tuhan ini untuk saling menjaga satu sama lain, terutama menjaga keluarga kita. Nah, adik-adik, kita mau menjaga kesehatan kita mau tetap berada dalam lindungan Tuhan, kita mau sehat, itu semua kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau tetap menjaga kesehatan kita, makan minum kita perhatikan, kita mau jaga kakak adik kita mau jaga papa mama kita, selalu saling mengingatkan untuk terus berdoa, terus beribadah, baca Alkitab, dan juga menjaga kesehatan satu sama lain. Nah, bukan cuma itu, ketika kita mau saling bekerja sama untuk membantu dan menghormati serta mengingatkan, kita juga akan membantu bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk menjadi lebih sehat lagi. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung untuk sama-sama beribadah, tapi Kak Santi percaya dengan kuasa, kasih, dan karunia daripada Tuhan Yesus, kita semua akan sehat, kita boleh saling menjaga, saling melengkapi, baik itu mama, papa, adik, kakak, kita mau saling mengingatkan untuk tetap sehat bareng-bareng. Ya, tidak boleh lupa bahwa hidup kita di tangan Tuhan Yesus. Kita mau hidup, kita mau baik sampai saat ini, itu karena Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur dan kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekian kita mau belajar dari Ratu Ester. Jangan lupa adik-adik, setelah ini nanti akan ada kuis. Kak Santi akan ambil pertanyaan-pertanyaannya dari firman Tuhan yang sudah Kak Santi sampaikan hari ini. Jangan lupa firman Tuhannya dibaca. Ya, dari Ester pasal 1, 2, dan 3. Adik-adik mau baca sampai seterusnya tidak apa-apa. Sambil belajar bagaimana Ratu Ester, belajar dari sudut pandang Ratu Ester dan belajar mencontohi bagaimana Ratu Ester menjadi seorang ratu yang bijaksana dan juga takut akan Tuhan. Nah,
Kita mau sama-sama berdoa untuk minta penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyertai kita semua. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh beribadah buat saat ini. Kita juga mau berdoa buat bangsa kita, berdoa buat gereja kita. Kita mau sama-sama bersatu hati. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik. Firman Tuhan ini Kak Santi sampaikan mungkin sangat kurang sekali, tetapi Kak Santi yakin Tuhan Yesus akan menyempurnakannya dalam hati adik-adik yang mau belajar untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Mari kita sama-sama mau angkat hati, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami semua boleh sehat, kami boleh ada karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari seorang Ratu Esther yang mempunyai hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan, yang selalu memelihara, melindungi, menghormati, dan mencintai keluarganya serta bangsanya. Tuhan Yesus, kami juga mau jadi seperti Ratu Esther yang tidak sombong. Meskipun kami sudah mendapatkan posisi, kami sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, ataupun kami sudah menjadi orang yang sangat hebat di luar sana, tapi kami mau tetap rendah hati dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kami mau menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai kami semua anak-anak Tuhan yang luar biasa ini supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat gereja kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu kami berdoa buat orang tua kami, berdoa buat keluarga kami, dan untuk bangsa kami yang luar biasa ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memelihara dan menjaga kami semua. Tuhan memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.